Aduh, berarti saatnya kita mau ngapain ya? Aduh, kok gak denger ya suaranya di rumah? Kalau hari Minggu sekarang saatnya kita mau ngapain? Sekolah Minggu, yeay! Oke deh, sebelum kita mau mulai sekolah Minggu pagi hari ini, kita mau berdoa. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, aku pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang cerah ini. Kami ada di tempat ini untuk kami memulai sekolah minggu. Kiranya Kau hadir di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan apa? Kurang kencang. Semuanya katakan apa? Amin. Oke. Aku mau tanya dulu, yang di rumah semuanya udah semangat apa belum? Coba yang udah semangat semuanya kasih jempolnya dulu-dulunya. Kasih jempolnya ke depan. Karena yang belum lihat semuanya. Sekarang yang masih, yang udah semangat buat puji Tuhan, semuanya katakan yes. Yes, semuanya sekarang karena udah bangkit berdiri. Sekarang semuanya coba tangannya dikedepanin, digerak-gerakin, badannya digerak-gerakin biar gak ngantuk, digerak-gerakin dulu. Oke, sekarang kita mau sekolah minggu. Semuanya yang sudah siap sekolah minggu, semuanya lihat ke depan, tangannya di samping. Kita mau memuji Tuhan, oke? Oke deh, musik. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Katakan apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan apa? Tanganmu. Yeay! Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang suka mukul-mukul temannya? Oh, ada. Coba siapa di sini yang sukanya kalau pakai mulutnya buat bentak-bentak papa mamanya? Nggak boleh ya. Oke, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Sekarang semuanya boleh duduk paling manis. Semuanya tutup matanya. Oke, sekarang kita nyanyi satu lagu lagi. Kita mau serius sama Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus jadi penolong setiap kita.
mau jadikan Engkau penolong untuk setiap kami. Biarkan ya Tuhan, Kau yang berkati setiap kami. Biarkan firman-Mu hari ini bertumbuh, tertanam, dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap dengar firman. Semuanya katakan, kurang kencang semuanya katakan, amin. Oke. Shalom adik-adik. Wah, belum kedengeran suaranya kurang kencang nih. Coba ya sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa adik-adik semuanya. Kita udah memuji Tuhan, kita udah nyanyi buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Wah, luar biasa nih adik-adik. Coba katanya mau lihat dulu nih adik-adik semuanya udah duduk yang rapi belum ya? Udah siap buat dengar firman belum? Ayo yang belum duduk rapi, semuanya sekarang lipat tangannya. Duduk yang rapi. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Oke, kata lihat udah rapi semuanya nih sekarang nih. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang suatu kisah di Alkitab nih adik-adik. Minggu lalu kan kita udah belajar nih tentang Nabi Elia terangkat ke surga ya. Ketika Nabi Elia terangkat, Nabi Elisa melihat Nabi Elia itu terangkat ke surga, ya kan? Nah, kita mulai kisah kelanjutannya nih hari ini adik-adik. Nah, kita simak ceritanya bareng-bareng ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik duduk yang rapih. Yuk, kita mau ikutin cerita selanjutnya. Elisa menyehatkan air di Yeriko. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Pada suatu hari, ada sebuah kota yang bernama Yeriko. Penduduk kota itu datang kepada Elisa dan mereka berkata, "Cobalah lihat, kota ini letaknya baik, seperti yang tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering terjadi keguguran bayi." Lalu Elisa menjawab, "Ambilkan aku sebuah pinggan baru dan taruhlah garam ke dalamnya." Lalu penduduk kota itu membawa pinggan yang berisi garam kepada Elisa. Lalu pergilah Elisa ke mata air kota Yeriko itu, dan ia melemparkan garam itu ke dalam mata air itu. Dan Elisa berkata, "Beginilah firman Tuhan, setelah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Wah, adik-adik, luar biasa yang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus melalui Nabi Elisa. Ya, tadi kita udah dengar ceritanya adik-adik ya. Penduduk kota Yeriko itu datang kepada Nabi Elisa dan mereka berkata kalau kota Yeriko itu letaknya baik ya, letaknya bagus, kotanya bagus, dialiri oleh sungai. Tapi adik-adik ada satu masalah nih yang dihadapi oleh penduduk kota Yeriko itu, yaitu air di kota Yeriko itu tidak baik adik-adik, airnya tidak sehat ya, sehingga menyebabkan kematian dan bahkan keguguran bayi ya, tadi kita dengar. Nah, tapi kalau kata Lia baca nih adik-adik di terjemahan lainnya dikatakan kalau airnya itu tidak sehat dan tanahnya tandus atau tidak produktif atau tanahnya tidak subur adik-adik, jadi tanahnya itu gak berbuah banyak. Nah, lalu penduduk kota Yeriko itu datang kepada Nabi Elisa, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Elisa. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa adik-adik? Ya, seperti yang tadi kita dengar, Nabi Elisa meminta penduduk kota Yeriko itu untuk membawa pinggan ya atau piring yang berisi garam ya.
Lalu penduduk kota Yeriko itu datang kepada Nabi Elisa membawa piring yang berisi garam itu. Lalu apa yang dilakukan Nabi Elisa? Nabi Elisa pergi ke mata air di kota Yeriko itu dan ia melemparkan garam itu adik-adik ke mata air kota Yeriko itu. Lalu Nabi Elisa berfirman bahwa Tuhan telah menyehatkan air di kota Yeriko itu sehingga tidak akan terjadi lagi kematian atau keguguran bayi, atau air di sungai itu tidak akan menyebabkan kematian lagi. Airnya sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus memakai Nabi Elisa untuk menyehatkan air di Yeriko. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik dari kisah yang udah kita dengar hari ini? Tuhan Yesus mau mengingatkan kita semua kalau kita adalah garam dunia adik-adik ya, seperti Nabi Elisa tadi menggunakan apa adik-adik? Iya betul, tadi Nabi Elisa meminta garam dan ia menggunakan garam untuk menyehatkan air di Yeriko. Siapa di sini adik-adik yang tahu garam? Garam itu rasanya apa? Iya betul, garam itu rasanya asin. Tapi adik-adik, kalau garam itu ditaruh di sebuah makanan atau di sebuah masakan, makanan itu akan menjadi enak adik-adik, akan menjadi lezat. Tapi coba kita bayangin kalau masakan itu nggak ada garamnya, nggak dikasih garam, makanan itu akan jadi hambar adik-adik, rasanya akan nggak enak, makanan itu akan menjadi pahit. Nah, Tuhan Yesus mau ingatkan kita nih adik-adik, seperti yang udah disampaikan di firman Tuhan, bahwa kita nih, kata Lia dan adik-adik semuanya, kita adalah garam dunia. Artinya apa sih adik-adik garam dunia? Ya, kenapa tadi Nabi Elisa menggunakan garam ya kira-kira ya? Kenapa Nabi Elisa nggak pakai kecap? Kenapa Nabi Elisa nggak pakai sambal ya? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau ingatkan kita nih, kalau kita adalah garam dunia. Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus mau kita melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus mau kita membawa perubahan nih adik-adik, meskipun kita masih kecil ya, tapi Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi berkat, baik di sekolah, di lingkungan main kita sehari-hari, ataupun di rumah adik-adik bersama papa mama, kakak adik. Tuhan Yesus mau kita berbuat baik dan menjadi berkat ya. Contohnya apa sih adik-adik? Misalnya nih, kalau kita lagi main nih adik-adik, terus ada teman kita yang berantem nih, terus kita ikut-ikutan, kita sorakin, ayo, hajar. Nah, kira-kira boleh gak sih adik-adik kayak gitu? Boleh gak? Gak boleh ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan nih, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi contoh yang baik. Kita harus bilang kalau kita itu gak boleh berantem, kita harus hidup saling mengasihi. Terus nih, misalnya di sekolah ada teman kita nih yang mencontek pas lagi ulangan, terus kita ikut-ikutan. Apa? Nah, boleh gak sih adik-adik kayak gitu? Gak boleh ya. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berkat. Kita harus bilang kalau mencontek itu tidak baik ya. Tuhan Yesus gak senang kalau kita mencontek ya. Kita harus jadi berkat di sekolah kita, bahkan di rumah kita juga adik-adik. Saat kita bersama papa mama, bersama kakak adik kita, misalnya kita lagi di rumah nih, terus papa mama kita minta tolong kita sesuatu atau kasih tahu kita sesuatu nih, terus kita marah-marah, kita bentak-bentak papa mama, kira-kira boleh gak sih adik-adik? Gak boleh juga ya. Atau kalau kita lagi main nih sama kakak adik kita, terus misalnya kakak adik kita mau pinjam mainan kita, terus kita gak bolehin, kita marah-marah, kita berantem, gak boleh juga ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mau kita menjadi garam, artinya kita harus berbuat baik, kita harus menjadi berkat, kita harus membawa perubahan buat orang-orang yang kita temui, buat orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, seperti Nabi Elisa tadi menggunakan garam untuk menyehatkan air di Yeriko sehingga airnya boleh bersih lagi, airnya menjadi sehat kembali. Jadi hari ini kita belajar sama-sama untuk kita menjadi garam dunia. Artinya kita harus menjadi berkat, kita harus berbuat baik dimanapun kita berada. Ayo sekali lagi semuanya ikutin kata Lia bareng-bareng, garam dunia. Sekarang kita pakai gerakan ya. Aku adalah garam dunia. Sekali lagi ya, aku adalah garam dunia. Jadi
Hari ini kita belajar bahwa kita adalah garam dunia. Kita harus menjadi berkat, kita harus berbuat baik, kita harus membawa perubahan dimanapun kita berada. Oke adik-adik, yang siap menjadi berkat semuanya, angkat tangannya. Kasih tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memakai Nabi Elisa untuk menyehatkan air di Yeriko. Tuhan Yesus, kami mau menjadi garam dunia, kami mau menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi berkat, kami mau berbuat kebaikan Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik, kami mau jadi anak yang dengar-dengaran Tuhan, kepada papa mama, kami mau jadi anak yang baik Tuhan, buat teman-teman kami, buat orang-orang di sekitar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami terus boleh mengasihi Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan, yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari adik-adik yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia.